Mari kita mulai tanpa basa-basi. Hari ini, banyak orang merasa sudah berada di posisi yang benar hanya karena melakukan satu hal, yaitu aktivitas intelektual. Ketika diskusi soal filsafat dan teoritik, hal-hal yang teoritik dianggap sebagai sesuatu yang progresif, ketika membaca buku dianggap sebagai kontribusi sosial, dan ketika membicarakan kesadaran sudah dianggap melampaui kebodohan massa. Dan ini semua selalu dibungkus dengan satu kata yang terdengar sangat mulia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari sini lahir banyak aktivitas seperti komunitas baca, komunitas kajian filsafat, dan ruang-ruang intelektual yang membicarakan konsep-konsep besar seperti kesadaran, hakikat, makna, hingga kebenaran. Dan semua ini sering diposisikan sebagai aktivitas yang berkontribusi terhadap perubahan sosial. Dan justru karena terdengar sangat moralis dan terdengar bertujuan baik, kita jarang mempertanyakan. Karena sebenarnya pertanyaan intinya adalah apakah semua aktivitas pengetahuan atau keilmuan itu bersifat emansipatoris? Nah, dalam sejarah, pengetahuan itu tidak pernah netral. Ia selalu lahir dalam kondisi sosial tertentu dan selalu digunakan dalam relasi kekuasaan tertentu. Sehingga ketika berbicara pengetahuan dan pencerdasan, yang penting sebenarnya bukan soal apa yang dipelajari, tapi untuk siapa dan untuk apa pengetahuan itu bekerja. Di titik inilah muncul satu gejala yang sangat jarang kita diskusikan, dan saya menyebut ini sebagai fetisisme intelektual. Nah, fetisisme intelektual adalah gejala di mana pengetahuan, konsep, hingga gagasan itu tampak berdiri sendiri dan terpisah dari kondisi material dan relasi kekuasaan yang melahirkannya. Nah, ini paralel dengan apa yang disebut oleh Marx sebagai fetisisme komoditas. Sebuah kondisi di mana komoditas itu tampak sebagai benda yang netral dan berdiri sendiri, di mana kita hanya melihat ia sebagai benda tapi tidak melihat realitas di baliknya. Di mana di balik benda atau komoditas itu ada kerja yang dieksploitasi, ada jam kerja yang sangat panjang, dan ada nilai lebih yang disedot oleh pemilik modal. Nah, dalam fetisisme intelektual yang terjadi itu bukan pada barang, tapi pada gagasan dan pengetahuan. Konsep tampak murni, diskursus tampak netral, padahal di baliknya selalu ada posisi kelas, akses pendidikan, waktu luang, dan kondisi material yang tidak dimiliki semua orang secara setara. Nah, proses abstraksi dalam sebuah diskusi atau perdebatan sebenarnya bukan problem ya, karena pengetahuan, apalagi filsafat, memang bekerja dengan proses abstraksi. Tapi masalah kemudian muncul ketika abstraksi itu dijadikan sebagai tujuan akhir. Kita sering menemukan diskusi tentang hakikat makna, sifat kesadaran, hubungan bahasa dan realitas, atau apakah kebenaran itu objektif atau subjektif. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sah, bahkan penting. Namun ada satu pertanyaan lanjutan yang sebenarnya sangat penting tapi jarang dilanjutkan, yaitu apa konsekuensi sosial dari cara kita mendefinisikan konsep-konsep ini. Nah, menurutku ketika pertanyaan itu hilang, abstraksi kemudian berubah fungsi. Ia tidak lagi membantu kita membaca dan memahami kenyataan, tapi malah menjauhkan kita darinya. Nah, di titik ini, aktivitas intelektual terkadang berubah menjadi zona aman dan zona nyaman. Diskusi terjadi selama berjam-jam, sangat efektif, bahkan dengan referensi yang berat-berat, tapi sama sekali tidak menyentuh realitas atau konflik nyata. Tidak ada yang merasa terancam, tidak ada struktur yang diganggu, bahkan tidak ada kepentingan yang dipersoalkan. Dan terkadang, ironisnya, semakin tinggi level abstraksi, malah semakin jauh dari realitas dan tentu semakin aman bagi sistem. Karena sistem tidak akan pernah terganggu oleh sebuah konsep seradikal apapun selama konsep itu tidak pernah ditarik ke dalam realitas atau konflik nyata. Misalnya konflik soal pembagian kerja atau relasi kekuasaan ataupun pembagian kekuasaan. Nah, biasanya aktivitas intelektual seperti ini terkadang dianggap penting karena ini menjadi sesuatu yang berguna untuk membantu orang-orang menjadi kritis. Tapi lupa pada satu pertanyaan penting, kritis dalam level apa dan kritis untuk siapa? Karena jika kritis hanya berarti mampu menguasai argumen, menguasai istilah teoritis, dan terlihat cerdas secara retoris,
tetapi tidak mengaitkan pengetahuan dengan ketimpangan, mengganggu kenyamanan struktural atau memaksa pengambilan posisi, maka yang lahir bukanlah kesadaran kritis. Yang lahir adalah kapasitas intelektual tanpa keberpihakan. Dan kapasitas semacam ini adalah sesuatu yang sangat kompatibel dengan tatanan yang berlaku hari ini. Nah, di sini biasanya akan muncul satu pembelaan. Bukankah diskusi atau aktivitas intelektual seperti itu juga adalah bagian dari praksis? Iya betul, itu juga bagian dari praksis, tapi pertanyaannya kemudian, apakah semua praksis itu bersifat transformatif? Karena ada praksis yang hanya berkutat pada hal-hal diskusi, kemudian refleksi, lalu merasa sadar, kemudian kembali berdiskusi. Tidak ada risiko sosial, tidak ada konsekuensi material, dan tidak ada perubahan posisi. Nah, dalam kondisi ini, kesadaran justru menjadi titik akhir, bukan titik awal. Nah, sehingga fetisisme intelektual itu bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia menggantikan transformasi dengan aktivitas berpikir itu sendiri. Nah, masalah dari fetisisme intelektual ini bukan karena ia salah secara teoritik, tetapi karena ia membuat kita menghabiskan energi kritis. Ia membuat kita sibuk mengelola konsep sementara tatanan dan struktur itu tetap utuh. Jadi ia memberi kita rasa seolah sudah melakukan sesuatu, tapi sebenarnya tidak mengubah apa-apa. Sehingga dalam kondisi seperti ini, pengetahuan kemudian berubah menjadi mekanisme stabilisasi. Sekali lagi, masalahnya bukan pada filsafat, pada teori, bukan pada diskusi, dan bukan pada abstraksi. Masalahnya adalah ketika semua itu berhenti menjadi alat untuk mengganggu dunia dan berubah menjadi ruang nyaman untuk merawat gagasan. Karena pada akhirnya, pengetahuan atau gagasan yang tidak pernah benar-benar mengganggu atau menyentuh relasi kekuasaan dan status quo, itu tidak pernah benar-benar netral. Ia hanya membantu dunia bertahan lebih lama dengan wajah yang lebih cerdas.